Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Suleman SPDI, Kepala SMA Negeri 1 Belango Ulu. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan strategi maupun jejak langkah penerapan pembelajaran mendalam di SMA Negeri 1 Belango Ulu. Sekolah ini didirikan pada tahun 2015 yang saat ini jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMA Negeri 1 Belango Ulu sebanyak 16 orang dengan jumlah siswa sebanyak 68 orang. Seperti apa penerapan pembelajaran mendalam di SMA Negeri 1 Belango Ulu? Mari kita saksikan pada video kali ini. SMA Negeri 1 Belango Ulu secara geografis termasuk berada di daerah terpencil, tepatnya berada di Desa Owata, Kecamatan Belango Ulu, Kabupaten Bone Belango. Jaraknya dari pusat ibu kota Provinsi Gorontalo sekitar 22 km. Jalan menuju ke sekolah tersebut cukup jauh dengan melewati bukit-bukit dan sungai yang cukup menantang adrenalin. Namun kondisi tersebut tidak lantas membuat pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang lebih sekitar 97% berada dan tempat tinggalnya di luar Belango Ulu berkecil hati untuk memberikan pelayanan dan mengabdi untuk dunia pendidikan. Namun dengan semangat dan motivasi yang tinggi, mereka semua tetap berusaha memberikan pelayanan yang maksimal demi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Kesempatan ini kita akan melihat bagaimana penerapan pembelajaran mendalam di SMA 1 Belango Ulu. Nah, untuk melihat seperti apa nanti penerapannya, maka ada satu pendekatan yang akan coba kita terapkan untuk mengukur seperti apa pelaksanaan pembelajaran mendalam di depan, yaitu melalui pendekatan kolaboratif. Sebab itu, maka pada hari ini kita akan diuji kolaborasi itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada akses, kemudian ada desain, ada implement, lalu yang keempat ada menyusun, reflect dan yang termasuk lapangan. Bapak Ibu, karena oleh sebab itu pada kesempatan ini kita sudah dibagi dalam beberapa kelompok, sehingga kita akan melakukan analisis awal atau termasuk juga akses untuk pelaksanaan implementasi UI kolaboratif itu. Sehingga Bapak Ibu mohon untuk dapat menganalisis apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi penuturan. Oke, sebelum itu saya perlu mengingatkan kembali ya tentang
Nita yang pertama. Berpartisipasi aktif selama pembelajaran berlangsung. Oke, jadi sebentar kalian harus berpartisipasi aktif baik dalam kelompok maupun individu. Oke, yang kedua apa, Lamrin? Kita ingin keluar, kita ingin keluar kelas, harap minta izin kepada guru. Oke, yang ketiga apa, Sakina? Saling menghargai dan Baiklah, kalian akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Ini kelompok 1, ada Dinda, Rita, Satria, Sapul, dan Abdurrahman. Ini kelompok 2. Siapa saja kelompok 2? saya Maryam, Sakina, Nurhanifan dengan Mulis. Kemudian kelompok 3 siapa saja? Isa, Farida, Ferawati, dan Lamri. Oke, kalian sudah saya bagi ke dalam 3 kelompok. Kemudian Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ada 3 di sini. Saya bagi dulu ya. Di sini kalian akan menjawab ini. Apa saja besaran yang termasuk pada besaran pokok? Apa saja besaran yang termasuk besaran turunan? Baru apa perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan? Bisa? bisa. Paham? Oke, supaya semua ada peran masing-masing, itu dibagi. Ketua kelompoknya nanti bagi siapa yang mengukur panjang, siapa yang mengukur massa, siapa yang mengukur ini volume. Itu dibagi supaya semua anggota kelompok itu ada partisipasi. Kan di sini kita harus aktif dan bergotong royong. Harus sama-sama kerja tim, tidak kerja sendiri. Oke, kalian mengerjakan LKPD ini hanya selama 30 menit. Ya, 30 menit saja. Kalian mengerjakannya hanya 30 menit. Tolong gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, begitu saja dulu. 6,9. Setelah kalian melakukan pengamatan dari panjang, lebarnya, volumenya, kemudian bagian belakang ada analisis. Dari kalian punya pengamatan apa sih yang sebenarnya termasuk dalam besaran pokok? Kalian bisa melihat juga pada sumber belajar, buku, bisa. Ini termasuk besaran pokok. Oh, ternyata ini termasuk dalam besaran turunan. Kenapa dia besaran turunan? Kenapa dia besaran pokok? Ini besaran. Oke, ayo. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Semangat dulu, semangat. Oke, silakan Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pengamatan yang telah kami lakukan. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, kami dapat menyimpulkan bahwa besaran panjang, tinggi, lebar, dan massa termasuk dalam besaran pokok, sedangkan besaran luas dan volume termasuk dalam besaran turunan karena diturunkan dari besaran pokok. baik setelah